Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Qala berkata ya musannif, wa iza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in khallalat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Apabila ada khamar, khamar itu artinya minuman keras, arak. Minuman keras, khamar, arak berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Itu tahalalat artinya menjadi cuka. Maka hukumnya jadi suci. Misalnya gini Bapak Saudara, ini arak. Ya, arak ada di dalam botol. Disimpan lama nih, udah lama, bertahun-tahun. Ternyata ini arak sekarang mengalami perubahan, berubah bukan lagi jadi arak, jadi cuka. Nah, bagaimana hukumnya? Cuka ini jadi hukumnya halal, suci, boleh dimanfaatkan, boleh paling nyambel boleh. Ya, jadi asamnya itu, rasa asamnya boleh digunakan buat nyambel. Ya, kalau cuka, ya kalau arak ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa ada alat bantu yang lain. Mungkin karena pengaruh cuaca udah terlalu lama disimpan aja di dalam botol, lama-lama berubah menjadi cuka, suci. Botolnya jadi suci juga otomatis. Ya, jadi ya bisa dimanfaatkan, bisa udah. Ya, untuk nyambel, udah Paciko yang ada di sini, nggak apa-apa. Tapi yang kedua, kalau ya berubah menjadi arak ini dengan sebab melemparkan sesuatu ke dalam botol ini. Saya ambil ada misalnya sesuatu apa aja dah, zat-zat kimia atau apa saja, saya masukkan ke dalam botol sini. Akhirnya arak ini berubah menjadi cuka. Nah, ini tetap hukumnya najis, enggak suci. Kenapa? Karena perubahan dari arak menjadi cuka dengan sebab ada benda-benda yang dimasukkan, ya bukan dengan sendirinya. Walaupun bendanya cuma batu kerikil gitu. Padahal batu kerikil apa sih artinya? Saya masukin aja batu kerikil ya ke dalam botol ini. Ternyata benar jadi cuka sekarang, bukan jadi arak lagi. Ini tetap najis. Kenapa? Perubahannya ada benda yang sengaja saya masukkan ke situ. Ya, apalagi dilemparkan mungkin ya zat-zat kimia, benda-benda yang berbau kimia yang gara-gara saya lemparkan itu berubah. Ya, jadi akhirnya menjadi cuka. Itu jelas-jelas enggak suci, enggak boleh. Kenapa bisa hukum terjadi begini? Sebab dulu begini Bapak Saudara, orang Arab itu ternyata memang dia kesukaannya minum arak. Makanya dalam Al-Quran ya itu arak cara mengharamkannya itu secara sedikit-sedikit tadarruj, enggak langsung ya dibilang haram, enggak bilang najis. Tapi awalnya ya khamar ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Itu awalnya begitu. Kemudian ya baru nanti wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau kamu lagi sholat jangan mabuk. Ya, tapi kalau habis sholat mau mabuk boleh. Gitu. Tapi misalnya nih waktu Isya jam 7:30, jam 7, jam 7:15 jangan minum arak. Ya. Takutnya nanti ya pas lagi sholat mabuk, repot. Nah begitu. Nanti kalau habis sholat masih boleh minum, masih boleh. Itu awalnya begitu dulu. Ternyata kejadian juga. Ya habis minum arak dia apa? Dia mabuk. Mabuk sholat. Tuh dibaca kuliah salah semuanya. Ya kuliah ayyuhal kafirun. Mestinya la a'budu ma ta'budun. Akhirnya dibaca a'budu ma ta'budun. Kan jadi bahaya. A'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kamu sembah orang-orang kafir. Nah, gara-gara
dalam posisi dia mabok habis minum khamar. Tuh makanya ada larangan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah lama-lama akhirnya diharamkan. Ya, diharamkan sama sekali. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuh. Udah jauhkan. Ya, pokoknya sekarang ayatnya dipakai itu. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Sama sekali haram. Nah, karena orang-orang Arab saat itu suka banget minum khamar, sampai-sampai mereka di rumahnya selalu nyimpen. Ini botol-botol khamar banyak. Ya, ada yang udah tahunan lupa diminum. Sampai 2 tahun, 3 tahun lupa. Nah, akhirnya itu cuka berubah menjadi apa? Menjadi cuka. Arak itu berubah menjadi cuka. Nah, jadi timbul nih hukum. Bagaimana kalau ada orang nyimpen arak terlalu lama, tahunan, sekarang berubah. Ya, sekarang udah menjadi cuka. Itu hukumnya jadi halal, jadi suci, boleh dimanfaatkan. Tuh, kalau sekarang kan orang udah gak mungkin di orang Islam pada nyimpen arak, ya kan? Gak mungkin. Dulu tuh orang Arab demen banget. Ya, jadi nggak pernah lepas daripada khamar. Ya, sehingga di awal-awal Islam mereka masih dibolehkan minum khamar. Sehingga banyak yang nyimpen khamar di rumahnya tuh, botol-botol khamar banyak sekali. Nah, karena bertahun-tahun disimpan, akhirnya berubah ya menjadi cuka. Bagaimana hukumnya? Timbul nih. Ya, jadi kalau ada arak berubah ya menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya menjadi suci. Kalau suci boleh dimanfaatkan. Tapi kalau seandainya perubahannya dibantu dengan benda-benda yang lain, dibantu dengan alat-alat yang lain yang dimasukkan ke dalam botol yang ada araknya, kemudian setelah itu mengalami perubahan menjadi cuka, maka tetap hukumnya najis. Karena perubahannya bukan dengan sendirinya. Itu hukum begitu. I'lam, ketahuilah, anna tathirul asya'i, sesungguhnya sucinya sesuatu, tarotan yakunu bil ghusli, terkadang sesuatu itu bisa suci dengan sebab dibersihkan, dicuci. Wa qad marra, dan sungguh itu telah lalu keterangannya. Ya, ada benda yang mutanajis, kemudian dibersihkan, dicuci, berubah sekarang menjadi suci. Itu begitu. Ya, tapi ada juga waqad takunu bil istilahati, terkadang benda-benda yang suci tadi, yang najis tadi, ya itu bisa mengalami perubahan. Nah, dari perubahan itulah akhirnya menjadi suci. Kalau kemarin kulit bangkai ya. Kulit bangkai ya itu kan najis. Sekarang kulit bangkai bisa berubah menjadi suci. Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Nah, itu. Jadi boleh tuh kulit bangkai yang tadinya hukumnya najis, kemudian setelah disamak akhirnya sekarang menjadi suci, bisa digunakan dan dimanfaatkan. Ya, kulitnya bisa untuk ya apa? Jaket, bisa untuk dompet, bisa untuk ya ikat pinggang. Kulit ular, kulit buaya, itu kan najis, ya, najis itu. Sekarang kok bisa suci? Bisa. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara disamak namanya. Dengan cara disamak. Nah, ada lagi benda yang najis bisa suci dengan sendirinya, bil istilahah, karena mengalami perubahan dengan sendirinya. Nah, ini yang sedang kita bahas, yaitu arak. Apabila berubah ya sifatnya menjadi cuka dengan sendirinya, maka jadilah ya arak itu sekarang menjadi suci. Itu namanya sucinya bil istihalah. Wa maknal istilahati, dan makna istihalah di sini inqilabus syai'i, berubahnya sesuatu, berbaliknya sesuatu, min sifatin, dari satu sifat, ila ukhra, kepada sifat yang lain. Yang tadinya sifatnya ya arak yang memabukkan, sekarang menjadi cuka yang sudah tidak memabukkan.
Fa iza takhallalatil khamratu, apabila arak itu menjadi cuka, ai inqalabat, artinya berubah ya binafsiha dengan sendirinya, sawaun kanat muhtaramatan am ghaira muhtaramatin, sama saja itu dimuliakan ataupun tidak dimuliakan, tahurat, maka otomatis khamr tersebut sekarang menjadi suci. Li'anna najasata wa tahrima, karena najis dan keharaman, innama kana li ajril iskari, karena alasannya itu memabukkan. Jadi kalau ditanya kenapa arak itu najis dan diharamkan, karena arak itu memabukkan. Itu alasannya begitu, iskar. Iskar itu artinya memabukkan. Wa qad zala, dan sekarang udah hilang, udah enggak memabukkan lagi karena udah berubah menjadi cuka. Ya, jadi udah berubah menjadi cuka. Nah, karena udah berubah menjadi cuka, ya akhirnya kenajisannya dan keharamannya otomatis hilang. Karena udah kagak najis, ya berarti kagak haram lagi. Ya, itu kan homer najis. Kalau najis nggak boleh diminum, nggak boleh dikonsumsi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang najisnya udah hilang, udah suci dan udah nggak memabukkan, ya otomatis kembali dibolehkan. Nah, itu namanya dengan istihalah, mengalami perubahan. Wali annal asyira la yatakhallalu, dan sesungguhnya persan itu tidak akan menjadi cuka illa ba'da tahammuri, kecuali setelah menjadi arak. Jadi biasanya khamar dulu, habis khamar baru jadi cuka. Enggak mungkin langsung jadi cuka. Jadi khamar dulu. Nah, khamar baru menjadi cuka. Falau lam nakul bitoharoti, kalau seandainya kami tidak katakan dengan ya toharo suci, li ta'azzuri tikhazil khalli, karena itu ada uzur dijadikannya cuka. Jadi kalau memang uzur nggak bisa dijadikan cuka, ya otomatis tetap keharamannya, karena itu memabukkan. Makanya yang namanya khamar itu najis. Kullu khamrin najisun, setiap khamar itu najis. Ya, kalau yang namanya najis nggak boleh kita konsumsi. Dan khamr itu Bapak Saudara termasuk sesuatu yang berat hukumnya. Kenapa? Sebab kata Nabi, al khamru ummul khaba'is. Khamr itu sumber daripada keburukan. Sehingga alasan apapun ya itu tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan. Ada orang datang, Ustaz, saya lagi sakit berat. Kata dokter, ya ini penyakit saya bisa sembuh kalau saya dikasih apa? Ya khamar, walaupun kagak banyak, 1 seloki aja. Ya nggak banyak, minumin dan ntar sehat. Itu tetap tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau ada orang sakit dengan alasan pengen minum khamar, apakah boleh atau enggak? Tidak dibolehkan. Hukumnya tetap najis dan haram. Itu begitu Bapak Saudara ya. Jadi jangan berani gitu. Oh ini kan buat obat Ustaz. Iya, tetap nggak boleh. Seandainya ada orang minum khamr karena buat obat, diminum juga, mati, su'ul khotimah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan. Beda kalau obat yang najis. Kalau obat yang najis, kan yang najis nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Ini sekarang obat, dijadikan obat, tapi ini najis. Selama masih ada obat yang lain, kagak boleh. Tapi kalau udah nggak ada obat yang lain lagi, kata dokter, obat yang lain ada tapi nggak bisa sembuh. Bisa sembuhnya dengan obat ini, tapi ini najis. Itu masih boleh. Namanya makfu, dimaafin. Ya, tapi kalau khamr, arak, itu nggak boleh. Sebab di zaman Nabi dulu pernah ada orang berobat kemana aja nggak sembuh-sembuh. Tapi ada yang bilang ini pakai kencing onta. Kalau pakai kencing onta, ya itu sembuh. Minum kencing onta boleh, karena udah nggak ada obat yang lain. Ya kan kencing onta najis nggak? Najis. Tapi itu bisa dijadikan obat kalau sudah tidak ada lagi obat yang lain. Tapi kalau masih ada obat yang lain, jangan kencing onta dulu diutamakan. Ya itu kan kencing onta jadi obat. Ya makanya sering dijual tuh kencing onta. Kalau kita umroh coba lihat, kencing onta dijual. Bahkan kata
yang jual tuh kencing onta sama susu onta lebih mahal kencingnya. Ya, kencing onta lebih mahal. Ketika ditanya, kok kenapa kencing onta lebih mahal? Sebab kencingnya jarang-jarang onta. Kalau susunya tiap hari bisa diambil. Susunya tiap hari bisa diambil. Tapi kalau kencingnya jarang-jarang. Ya, jadi susah. Dan itu memang banyak mengandung apa? Mengandung obat. Ya, kencing onta obat ini, obat ini, obat ini. Selama masih ada obat yang lain nggak boleh itu dipakai. Ya, sebab itu najis. Tapi kalau nggak ada obat lain lagi dan ternyata udah berobat kemana aja nggak sembuh-sembuh, tapi bisa sembuhnya dengan kencing onta, masih boleh. Ya, walaupun najis. Tapi kalau homer jangan sekali-kali Bapak Saudara. Ya, saya selalu nyampaikan seperti itu. Ya, jadi kalau kita lagi sakit ada yang kasih ya obat yang ada campurannya homer, jangan diminum. Ya, karena ini enggak diterima alasannya. Ya, sebab al-khamru ummul khaba'is. Jadi kalau minum jamu tuh Bapak Saudara boleh minum jamu, tapi jangan ada campuran homernya. Kalau ada campuran homernya haram, nggak boleh. Ya, walaupun kata buat obat. Ya, ini yang dikatakan al-khamru ummul khaba'is begitu. Ya, jadi terkait dengan homer itu bisa ya dikategorikan sebagai sumber ya dosa. Kenapa? Orang bisa membunuh gara-gara homer. Orang bisa berzina gara-gara khamar. Orang bisa merampok, mencuri gara-gara khamar. Tuh, jadi berat, kelihatannya ringan, tapi sebenarnya itu ummul khaba'is. Ya, satu-satunya yang bisa mensucikan khamar tadi doang. Kalau dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Karena udah hilang tuh iskarnya sudah tidak ada, otomatis sudah tidak najis. Nah kalau udah hilang, ya otomatis jadi suci. Itu alasannya begitu. Ya li'anna najasata wa tahrim innama kana li ajlil iskar wa qad zala. Jadi alasan haramnya itu udah nggak ada. Ya makanya kembali jadi suci. Ya nanti baru kita lanjutkan qalan Nawawiyu fi syarhi Muslimin dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya.